semuanya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, masih semangat ya belajar daring. Masih, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, kita harus sehat dan menaati kebijakan dari pemerintah itu stay at home. Baiklah, hari ini sebelum kita belajar, mari Ibu akan absen terlebih dahulu. Apabila Ibu panggil, kameranya dihidupkan dan suaranya dihidupkan ya. Yang pertama, Emnita Septiani, Ya, Bu. Liza Fadila Tunisa, Nur Rahmatul Aulia, Romada, Hadir, Bu. Ronadia, Hadir, Bu. ya, Rizka, hadir semua ya. Nah, hari ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang materi sistem regulasi atau sistem koordinasi. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Luar, Minggu Bu. kemarin kita Luar. belajar tentang materi apa? Sistem saraf, Bu. Minggu kemarin kita belajar tentang sistem ekskresi. Nah, Ibu akan menampilkan gambar mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Itu tentang sistem saraf. Nah, materi sekarang yaitu tentang sistem saraf, di mana sistem saraf memiliki 3 ranah. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua sistem indera, dan yang ketiga itu adalah sistem hormon. Ibu akan menampilkan gambar yang mengenai sistem saraf. Nah, ini merupakan gambar orang yang silau terkena cahaya. Belum nampak PPT-nya, Bu. Nggak nampak, Bu. PPT-nya, Bu. Baik, Ibu ulangi ya. Kita hari ini materi tentang sistem regulasi, di mana terdapat 3 ranah, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem saraf. Nah, Ibu untuk memulai pembelajaran, ada gambar mengenai orang yang terkena cahaya, sinar, ataupun lampu mengenai mata, maka akan spontan untuk menutupi mata atau menyempitkan kelopak mata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Suaranya putus-putus, Bu. Diulangi coba, Bu. Suaranya putus-putus ya. Bu. Ibu menyediakan gambar mengenai orang yang terkena sinar cahaya ataupun pantulan dari cahaya mengenai mata, sehingga secara spontan biasanya kita akan menyempitkan kelopak mata ataupun menapis cahaya itu dengan tangan kita kan. Ini merupakan suatu tindakan disebut dengan tindakan sistem koordinasi, karena
itu merupakan tindakan ataupun peristiwa untuk menjaga atau mengontrol tubuh. Selanjutnya ada gambar mengenai orang apabila kita terkena debu atau pasir ke mata kita, maka otomatis pasti bulu mata ataupun kelopak mata kita akan berkedip. Itu merupakan peristiwa sistem saraf ataupun sistem koordinasi. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan dulu dan memberikan gambar kepada kalian, menjelaskan tentang bagian-bagian sistem saraf, dan diharapkan kalian dapat menunjukkan bagian-bagian dari sistem saraf. Selanjutnya, setelah nanti Ibu menayangkan video, kalian diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis dari neuron berdasarkan ciri-cirinya dan berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian melakukan kajian literatur dan berdiskusi, di mana kemarin 3 hari kemarin Ibu telah memberikan LKPD kepada kalian, nanti akan kalian presentasikan bagaimana mendeskripsikan tentang fungsi organ penyusun sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, serta mekanisme penghantar impuls. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur sel saraf. Setelah itu nanti kalian akan ditayangkan video mengenai jenis-jenis neuron. Dan yang ketiga nanti kalian menampilkan atau mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian buat. Nanti Ibu akan secara acak memanggil anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan dari LKPD. Baik, yang pertama itu pengertian dari sistem saraf. Nah, sistem saraf itu adalah salah satu sistem koordinasi yang menyampaikan rangsangan ataupun impuls dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Dengan adanya sistem saraf ini memungkinkan untuk makhluk hidup itu dapat tanggap dan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di luar maupun di dalam. Nah, di dalam sistem koordinasi harus ada 3 komponen, yaitu RKE, reseptor, konduktor, dan efektor. Nah, reseptor itu apa sih? Nah, reseptor itu adalah alat penerima rangsang atau impuls, di mana organnya itu disebut dengan organ indera. Kita mempunyai berapa indera? 5 indera ya. Yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera pembau, yang ketiga indera perasa, yang keempat indera pendengar, dan yang kelima adalah indera peraba. Selanjutnya konduktor, RK, konduktor, merupakan penghantar panas, di mana dilakukan oleh saraf. Sel saraf itu disebut dengan neuron. Selanjutnya ada RKE. E itu adalah efektor, di mana bagian yang menanggapi adanya rangsangan ataupun impuls, di mana organnya itu yang bekerja itu adalah otot dan kelenjar, atau disebut dengan efektor. Jadi yang harus dimiliki itu 3 komponen. Yang pertama reseptor, yang kedua konduktor, dan yang ketiga ada efektor. Nah, ini merupakan mekanisme dari jalannya sistem koordinasi. Yang pertama Ibu akan contohkan ya, reseptor itu kan indera, organ indera. Di sini ada mata, di mana misalnya kita melihat paku di jalan ataupun benda tajam di jalan, maka pesannya itu ada paku gitu kan, diterima oleh indera. Setelah itu dibawa oleh konduktor. Konduktor di sini sistem saraf sensorik, di mana dibawa ke saraf pusat, yaitu diolah oleh otak. Otak menerjemahkan bahwa ada paku, maka kita harus membuangnya ataupun melangkahinya gitu kan. Diolah oleh otak, setelah itu dibawa lagi oleh konduktor, yaitu neuron motorik. Setelah pesannya dibawa tadi harus melompat ataupun membuang paku di jalan tersebut, dan efektor ataupun otot dan kelenjar dari kaki pun bekerja, yaitu melompat atau melangkahi paku yang ada di jalan tersebut. Seperti itu kerja dari sistem koordinasi.
Nah, selanjutnya ada struktur sel saraf atau neuron. Nah, struktur sel saraf atau neuron ini terbagi 3 bagian. Bagian utama, yang pertama itu ada dendrit, yang kedua ada badan sel, dan yang ketiga ada akson. Nah, dendrit itu apa sih? Dendrit itu merupakan benang-benang pendek dari penjuluran dari sitoplasma. Selanjutnya, di mana dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor. Selanjutnya ada badan sel, di mana badan sel memiliki inti ataupun nukleus. Selanjutnya ada akson atau neurit, di mana akson atau neurit ini pemanjangan dari sitoplasma. Di dalam neurit ini terdapat akson dan selubung mielin. Apakah murid-murid ada yang ingin bertanya mengenai struktur sel saraf dan komponen yang harus dimiliki oleh sistem koordinasi? Nggak ada yang bertanya ya? Baik, Ibu akan menampilkan video. Jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Kemudian ada sel saraf motorik, yang merupakan jenis sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Nah, yang terakhir kita punya sel saraf konektor, yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, atau menghubungkan banyak sel saraf lainnya yang terdapat di sistem saraf pusat. Nah, kemudian ada juga macam-macam jenis sel berdasarkan strukturnya, yaitu sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf multipolar. Sel saraf unipolar adalah neuron atau sel saraf yang mempunyai satu buah akson yang bercabang, sedangkan sel saraf bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson serta satu dendrit. Kemudian kita punya sel saraf multipolar, yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Nah, setelah kalian melihat video dari gambar tersebut, kalian dapat memahami bahwa klasifikasi dari sel saraf itu terbagi menjadi 2, di mana ada berdasarkan fungsi dan berdasarkan struktur. Di mana berdasarkan fungsi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama neuron sensorik, di mana dia menghantarkan dari reseptor atau dari organ indera ke saraf pusat. Selanjutnya ada neuron motorik, di mana membawa pesan dari pusat ke efektor. Nah, terjadilah nanti suatu produk ataupun gerakan. Selanjutnya ada neuron interneuron atau konektor, di mana menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Selanjutnya berdasarkan struktur terbagi menjadi 3 juga, yaitu neuron unipolar, bipolar, dan multipolar. Nah, selanjutnya kita akan membahas LKPD yang Ibu telah berikan kepada kalian 4 hari yang lalu, maka kita akan mempresentasikannya hari ini. Baik, siapkan LKPD-nya terlebih dahulu. Ibu akan memanggil perwakilan dari setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut. Nanti yang Ibu panggil voice-nya dihidupkan ya. Yang pertama itu ada Yesi dari kelompok 1 untuk membacakan soal nomor 1. Atau menjawab pertanyaan soal dari nomor 1. Pada Yesi? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Di sini saya akan membacakan soal nomor 1. Di mana soalnya perhatikan gambar berikut, lengkapilah tabel di bawah ini. Bagian otak nomor 1, lobus. Ya. Bagian otak nomor 2, lobus temporalis.
Fungsinya mengendalikan indera pendengar dan ingatan. Bagian otak nomor 4, lobus frontalis. Fungsinya sebagai yang terakhir, cerebellum. Fungsinya mengkoordinasi gerakan tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, coba Ronadia bacakan hasil diskusi kalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian otak beserta fungsinya. Yang pertama, lobus occipitalis berfungsi sebagai tempat atau pusat penglihatan. Yang kedua, lobus temporalis berfungsi sebagai kemampuan daya ingat dan pendengaran. Yang ketiga, lobus parientalis berfungsi sebagai pusat sensoris. Yang keempat, lobus frontalis berfungsi sebagai pusat motoris dan alat gerak. Yang kelima, cerebellum yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja. Terima kasih kepada kelompok 1. Kamu kelompok 2, Ronadia. Yang kedua, dari kedua jawaban selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Ibu minta kepada Liza Fadila Tunisa untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai sistem saraf tepi berdasarkan letak dan fungsinya. Liza, berdasarkan letaknya ya. Jawab berdasarkan letaknya. Nanti berdasarkan fungsi akan Ibu tunjuk lagi siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kepada Liza. Dua, yaitu saraf somatik atau saraf sadar, saraf otonom atau saraf tak sadar. Nah, saraf somatik itu sistemnya terdiri dari 12 pasang kranial. Tidak semuanya merupakan saraf campuran dan 31 pasang saraf spinal. Semuanya merupakan saraf campuran. Saraf-saraf ini meneruskan impuls dari reseptor kita atau terutama stimulus luar ke sistem saraf pusat. Juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh. Kemudian ada saraf otonom atau saraf tak sadar. Saraf otonom ini terdiri dari neuron, sensori, dan neuron motor yang terdapat di antara sistem saraf pusat, khususnya hipotalamus, dan berbagai organ dalam seperti jantung, usus, dan kelenjar eksorin maupun endokrin. Kemudian, saraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik itu saraf simpatik mempersiapkan tubuh untuk keadaan darurat. Nah, untuk saraf parasimpatik itu contohnya seperti nah, untuk contoh dari saraf parasimpatetik Terima kasih Liza, itu merupakan sistem jantung berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, Ibu akan minta kepada Justika. Ada Justika? Jawab pertanyaan nomor 2, pembagian dari sistem saraf tepi berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, saraf tepi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, saraf otak, atau saraf kranial. Nah, saraf otak ini terdapat pada bagian kepala yang saraf ini berjumlah 12 pas.
pasang berhubungan erat dengan otot-otot mata, telinga, hidung, dada, dan kulit. Nah, kemudian saraf tulang belakang. Maaf Bu, tadi ada jaringan Bu. Belum juga. Terdengar. Nah, kemudian selanjutnya belakang 5 pasang, kemudian terus tulang ekor 1 pasang. Nah, semua saraf sumsum tulang belakang bersifat campuran. Artinya saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Justika dari kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 ya, soal terakhir, di mana Ibu meminta dari kelompok 1 perwakilan Aulia, Nurrahmatul Aulia. Bacakan tentang gerak biasa ya. Baik, saya di sini akan menjawab mengenai mekanisme penghantar impuls. Nah, jadi rangsangan atau impuls ini dia akan diterima oleh reseptor atau indera, kemudian disampaikan ke otak melalui neuron sensorik. Nah, nanti di otak rangsangan tadi diartikan dan diputuskan apa yang akan dilakukan. Kemudian otak akan mengirimkan perintah ke efektor melalui neuron motorik. Kemudian otot atau efektor akan bergerak melaksanakan perintah dari otak. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Itu merupakan mekanisme dari gerak biasa ataupun gerak sadar. Selanjutnya Emnita Septiani untuk menjelaskan tentang gerak refleks, perwakilan dari kelompok 2. Kode Emnita. Ya Bu. Dibacakan tentang gerak refleks. Baiklah, saya akan membacakan tentang gerakan refleks, di mana gerakan yang dilakukan oleh tangan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak diperintah oleh otak. Gerak semacam ini disebut dengan gerak refleks. Selanjutnya, jalannya rangsangan gerak refleks yaitu pada rangsangan yaitu impuls, selanjutnya ke reseptor, dan reseptor ke selanjutnya itu ke neuron sensorik. Dari neuron sensorik tibalah ke sumsum tulang belakang, selanjutnya ke neuromotorik, dan selanjutnya ke efektor. Baiklah, jawaban dari mekanisme gerak refleks tangan terkena benda. Ya, terima kasih kepada Emnita. Baik, semuanya telah menjawab pertanyaan dari LKPD. Nanti perwakilan kelompok tolong kumpulkan jawaban dari LKPD-nya di Google Classroom. Nah, Ibu akan menayangkan video mengenai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tentang sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf pusat itu terbagi 2, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, otak terbagi lagi, yaitu ada otak besar dan otak kecil, selanjutnya ada sumsum lanjutan. Nah, di otak besar ini memiliki 4 lobus, di mana ada lobus frontal, parietal, occipitalis, dan temporal. Otak kecil atau cerebellum, di mana berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika kita bergerak. Terusnya ada sumsum lanjutan, di mana menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang, di mana berfungsi untuk mengatur pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Sistem saraf tepi itu tadi berdasarkan fungsinya ada sistem saraf sadar dan tak sadar. Selanjutnya berdasarkan letaknya itu ada saraf otak dan saraf tulang belakang. Terus mekanisme penghantar impuls, di mana kita ada mempunyai gerak sadar dan gerak refleks, di mana
gerak sadar itu mekanismenya yang pertama ada reseptor. Pertama ada rangsangan, di mana diterima oleh reseptor. Nah, tadi reseptor itu berupa indera, di mana ada penglihatan, 5 indera tadi. Setelah ditangkap oleh indera, rangsangan atau impuls ataupun pesan, maka pesan tadi diterima oleh konduktor, yaitu neuron sensorik, di mana neuron sensorik membawa pesan dari reseptor ke pusat otak, di mana neuron sensorik ke pusat otak ini merupakan gerak sadar, diolah di otak, dan otak akan menerjemahkan pesannya, akan dibawa neuron motorik, di mana neuron motorik itu berfungsi untuk membawa pesan dari pusat, yaitu otak, ke efektor. Nah, efektor ini itu otot dan kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada gerak refleks, di mana contohnya ini ketika kita mengenai benda panas, nah maka tiba-tiba tangan kita itu akan bergerak dengan sendirinya untuk menghindari benda panas tersebut kan, semua pernah mengalaminya. Nah, itu merupakan gerak refleks, di mana kerjanya itu tidak melalui otak, tetapi melalui sistem tulang belakang. Di mana yang pertama ada rangsangan, itu ada benda panas tadi kan, terkena kulit, kulit sebagai reseptor, selanjutnya terbawa pesannya ke neuron sensoris. Nah, selanjutnya neuron sensoris tidak ke otak, tetapi ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya baru ke neuron motoris dan efektor. Tangan kita akan bergerak dengan sendirinya menjauhi menjauhi benda panas tersebut. Ibu akan menayangkan video mengenai pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Sistem saraf pusat, di mana terbagi atas dua. Yang pertama itu terdapat otak, di mana otak terbagi lagi. Ada otak besar, otak kecil. Nah, di otak itu terdapat tengkorak, dan di dalam otak itu terdapat selaput otak yang disebut dengan selaput meninges. Selanjutnya terdapat sumsum tulang belakang sebagai saraf pusat. Otak terbagi lagi menjadi otak besar dan otak kecil. Nah, otak besar atau cerebrum mempunyai 3 lapisan, di mana merupakan pusat sadar kita. Mempunyai 4 lobus, yaitu ada lobus frontal, di mana untuk gerak dan berpikir. Selanjutnya ada lobus temporal, di mana untuk pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Selanjutnya ada lobus parietal, di mana untuk pengatur perubahan pada kulit dan otot. Selanjutnya oksipital untuk penglihatan. Selanjutnya, dalam otak besar mempunyai 2 lapisan, itu ada korteks yang berwarna kelabu, di mana untuk kecerdasan. Sedangkan bagian luarnya atau disebut dengan medula. Nah, otak kecil atau cerebellum merupakan dia mengkoordinasi gerakan otot yang disadari dan pusat keseimbangan tubuh. Ini merupakan gambar dari otak kecil. Ada lobus kanan dan lobus kiri yang dihubungkan dengan disebut dengan jembatan Farol.
ada otak tengah atau mesencephalon, di mana terletak di depan otak kecil dan jembatan farol, di mana untuk pusat refleks mata dan pusat pendengaran. Terdapat talamus dan hipotalamus di depan otak tengah. Talamus berfungsi untuk pemencar rangsangan-rangsangan. Hipotalamus merupakan pengaturan suhu tubuh. Nah, selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata, disebut juga dengan batang otak. Berfungsi untuk menghantarkan impuls yang datar dari sumsum tulang belakang ke otak. Bisa untuk menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah, diatur oleh sumsum lanjutan. Berarti sel batuk kita diatur oleh dengan sumsum lanjutan. Selanjutnya pusat lainnya itu sumsum tulang belakang atau medula spinalis, di mana berada memanjang mulai dari ruas tulang leher sampai ruas tulang pinggang. Fungsi dari sumsum tulang belakang untuk menghantarkan impuls baik dari maupun menuju otak. Ini merupakan gambar dari sumsum tulang belakang dari penampang melintangnya. Bagian luarnya berwarna putih, terdiri dari serabut-serabut. Terdapat neuron sensorik dan motorik, di mana tadi sensorik itu menghantarkan rangsangan ke otak dan motorik membawa impuls yang sudah dijembatkan otak ke efektor. Selanjutnya, yang kedua ada sistem saraf tepi, di mana soal nomor 2 yang kita bahas tadi terbagi menjadi 2, itu sistem saraf tak sadar dan saraf sadar. Ada sistem saraf sadar disebut dengan somatik. Yang tadi dijawab oleh Liza mengenai sistem saraf tepi. Selanjutnya, ada saraf simpatik dan parasimpatik, di mana parasimpatik ini berguna untuk menghambat atau memperlambat kerja organ tubuh. Simpatik itu berlawanan dengan parasimpatik, itu memacu. Tadi parasimpatik memperlambat, dengan simpatik itu memacu atau mempercepat. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, di mana kita belajar hari ini tentang materi sistem saraf. Nah, sistem saraf itu atau sistem koordinasi harus mempunyai 3 komponen. Tadi apa aja? Reseptor, konduktor, dan efektor. Nah, selanjutnya bagian-bagian sel saraf. Nah, bagian-bagian sel saraf itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel, dan yang ketiga ada akson. Selanjutnya, tadi Ibu telah menayangkan video di mana kalian diminta untuk memperhatikan video mengenai klasifikasi dari neuron, di mana ada berdasarkan ciri-ciri atau berdasarkan struktur dan berdasarkan fungsi. Di mana berdasarkan ciri-ciri ataupun berdasarkan struktur itu ada neuron unipolar, bipolar, dan multipolar. Selanjutnya berdasarkan fungsi ada neuron sensorik, motorik, dan konektor. Nah, neuron sensorik itu berfungsi membawa pesan dari reseptor atau dari indera ke saraf pusat, itu otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, motorik itu membawa pesan dari saraf pusat, dari otak ataupun sumsum tulang belakang ke efektor. Nah, selanjutnya ada neuron konektor, di mana menghubungkan antara saraf sensorik dan motorik. Nah, selanjutnya
Penyusun sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat itu ada otak dan sistem saraf tepi itu ada berdasarkan fungsi dan letaknya. Di otak ada terbagi menjadi ada otak besar, di mana di otak besar terbagi menjadi 4 lobus, itu lobus frontalis, occipitalis, temporalis, dan parietal. Selanjutnya ada otak kecil yaitu cerebellum. Selanjutnya ada sumsum lanjutan. Nah, selanjutnya ada penghantar impuls, di mana ada kita pernah gerak sadar dan atau gerak biasa dan gerak refleks. Di mana gerak sadar itu melalui otak, di mana ada rangsangan ke reseptor, neuron sensorik, terus diterjemahkan di otak, setelah di otak dibawa oleh neuron motorik, dan selanjutnya motorik melanjutkan ke efektor. Itu ada otot dan kelenjar. Selanjutnya ada gerak refleks, di mana pesannya dari rangsangan ataupun impuls ke organ indera, yaitu reseptor, selanjutnya dibawa oleh neuron sensorik, selanjutnya tidak melalui otak. Gerak refleks itu tidak melalui otak, tetapi melalui sistem sumsum tulang belakang. Setelah dari sumsum tulang belakang, selanjutnya dibawa oleh sel neuron motorik. Selanjutnya dibawa ke efektor. Maka gerak refleks itu merupakan gerakan secara tiba-tiba. Nah, itu merupakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang banyak mendapatkan poin, di mana Ibu akan menambahkan nilai 10 poin di kelompoknya. Itu kepada kelompok yang banyak menjawab, yaitu yang paling tepat jawabannya itu kelompok 1. Berarti kelompok 1 mendapat tambahan nilai pada materi hari ini. Selanjutnya depan kita masih daring ya. Kalian rangkum dan membaca tentang sistem indera. Nanti kalian kumpulkan ke Google Classroom. Nanti Ibu akan membuat wall atau dinding pengumpulan tugas tentang ringkasan sistem indera. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.